Halo Sobat Brief, dalam rangka mendukung Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan OJK, BRI Finance berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat tentang lembaga keuangan yang ada di Indonesia. OJK sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor-sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah industri keuangan non-bank, perbankan, pasar modal, perlindungan konsumen, dan edukasi masyarakat. Industri keuangan non-bank termasuk di dalamnya terdapat lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk lembaga pembiayaan terdiri dari perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur. Pertama-tama, kita membahas tentang perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa. Hal ini diatur dalam POJK nomor 35/POJK 05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan terdiri dari pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, kegiatan usaha pembiayaan lain yang disetujui oleh OJK, sewa operasi atau operating lease, dan kegiatan berbasis fee. Jenis-jenis skema usaha perusahaan pembiayaan, jual dan sewa balik, anjak piutang, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, fasilitas modal usaha, fasilitas dana, dan sewa pembiayaan. Keunggulan perusahaan pembiayaan. Debitur hanya perlu membayar sebagian dari harga barang untuk uang muka. Persyaratan mudah dan proses cepat, bunga terjangkau, jangka waktu pembayaran fleksibel, dan debitur dapat peroleh barang yang dibutuhkan sekarang. Tips menggunakan jasa perusahaan pembiayaan. Perbesar uang muka agar angsuran lebih ringan. Maksimal besarnya angsuran 30% dari penghasilan. Membeli barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan. Menyiapkan data-data yang diperlukan. Memastikan manfaat dan risiko produk pembiayaan. Agar terhindar dari denda keterlambatan, debitur perlu membiasakan diri untuk menyisihkan uang angsuran dari penghasilan bulanan. Selanjutnya, kita membahas tentang asuransi. Asuransi merupakan pengalihan risiko yang mungkin timbul dari pihak tertanggung yang akan membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Manfaat asuransi: memberikan rasa aman dan perlindungan, memberikan kepastian, sarana menabung, meminimalisasi risiko kerugian, dan membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Produk asuransi: asuransi jiwa dan asuransi umum. Pembahasan selanjutnya mengenai dana pensiun. Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pesertanya setelah yang bersangkutan pensiun. Macam-macam lembaga dana pensiun: PT Taspen, PT Asabri, BPJS Ketenagakerjaan, dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun pemberi kerja. Lembaga keuangan berikutnya, Pegadaian. Pegadaian memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk mengembangkan usaha atau keperluan yang tidak terduga. Produk Pegadaian konvensional, syariah, produk berbasis fidusia, produk gadai sistem angsuran, produk investasi emas, jasa taksiran, jasa titipan, jasa sertifikasi logam mulia dan batu permata, dan jasa lain-lain seperti remittance atau multi-payment online. Kali ini, kita berbicara mengenai bank. Fungsi dari bank adalah menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, menyediakan layanan jasa perbankan seperti pengiriman uang, pembayaran, pembelian, penagihan, dan lain-lain. Jenis-jenis bank. Menurut fungsi, terbagi menjadi bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan, menurut prinsip kegiatan usaha terbagi menjadi bank konvensional,
dan bank syariah. Pembahasan terakhir mengenai pasar modal. Pasar modal adalah mekanisme yang mempertemukan perusahaan yang memerlukan dana disebut emiten untuk kepentingan ekspansi atau pengembangan usahanya dengan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan mau melakukan investasi sebagai investor. Bentuk investasi di pasar modal terbagi menjadi dua, investasi langsung dan investasi tidak langsung. Bentuk investasi langsung berupa saham dan obligasi, sedangkan bentuk investasi tidak langsung berupa reksadana. Demikian penjelasan singkat mengenai lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. BRI Finance, mari sukseskan Bulan Inklusi Keuangan 2020. Maju berkat pembiayaan.